Selamat, ini 5 kategori tenaga honorer yang dapat THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Cek kriterianya. Pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 tidak hanya untuk pegawai negeri sipil PNS. Ada beberapa kategori tenaga honorer yang akan menerima THR dan gaji ke-13. Dengan adanya informasi mengenai tenaga honorer juga dapat menerima THR dan gaji ke-13, membuat beberapa kategori tenaga honorer ini berbahagia. Hal itu bukan tanpa alasan, karena besaran nominal THR dan gaji ke-13 tersebut menjadi tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan para tenaga honorer layaknya PNS. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya istilah pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut selalu identik dengan tunjangan yang diberikan pemerintah kepada PNS bukan untuk tenaga honorer. Namun, pencairan THR dan gaji ke-13 untuk tenaga honorer sudah mempunyai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan tunjangan berupa THR dan gaji ke-13 kepada PNS serta beberapa kategori tenaga honorer tersebut sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Para tenaga honorer yang masih mempertanyakan tentang tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini tak perlu bersedih. Sebab, di tahun ini 2023 tidak hanya pegawai negeri sipil PNS tenaga honorer juga tetap mendapat THR dan gaji ke-13 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 juga diberikan kepada pegawai non-pegawai aparatur sipil negara, dengan memperhatikan beberapa kategori yang tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut berikut kategori pegawai non-pegawai aparatur sipil negara atau tenaga honorer yang mendapat THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. 1. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pusat. 2. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural. 3. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 4. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di lembaga penyiaran publik. 5. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang berada di lingkungan perguruan tinggi negeri baru, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemberian THR dan gaji 13 tersebut memperhatikan kesetaraan dengan THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara khususnya PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Untuk kategori tenaga honorer nomor 5 ini telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Pemberian THR dan gaji 13 tahun 2023 tersebut didasarkan atas jasanya mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain diperuntukkan bagi ASN, kebijakan besaran gaji tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tersebut juga diberikan secara profesional untuk tenaga honorer yang termasuk ke dalam 5 kategori tersebut. Akan tetapi kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 juga memperhatikan kemampuan keuangan negara dan juga kemampuan keuangan daerah. Demikianlah informasi mengenai beberapa kategori tenaga honorer yang bisa menerima THR dan gaji ke-13. Semoga bermanfaat dan terima kasih.